Sosok tiga kombes perwira polisi di pusaran kasus Ken Admiral dan Aditya anak AKBP Akhirudin. Nah, untuk masalah kayak perdamaian, memang keluarga dari Ken sudah dari awal dengan tegas mengatakan tidak mau berdamai seperti itu. Nah, aku juga setuju sih ya, nggak usah berdamai dalam hal urusan hukum, karena ini agar menjadi pelajaran gitu, tidak hanya untuk Adityanya saja, tetapi juga untuk masyarakat secara umum gitu. Kasus Ferdy Sambo aja yang berbulan-bulan kita kawal, ternyata juga masih banyak nih kasus-kasus yang seperti itu munculnya. Kasus dari AKBP Akhirudin ini, andaikan ya keributan antara kedua remaja ini tidak ada campur tangan dari AKBP Akhirudin, aku yakin sih tidak akan menjadi sebesar ini. Campur tangannya padahal ya simple ya, cuma diperlihatkan, ditonton, diawasi anak-anaknya untuk berkelahi. Ya kalau kita lihat dari video yang beredar, itu sih bukan perkelahian tapi adalah penganiayaan, dan ditegaskan lagi bahwa ada 4 saksi yang mengatakan mereka tuh ditodong dengan senjata tadi. Jadi AKB Akhirudin ini rasa sayangnya terhadap anaknya justru malah menjerumuskan anaknya menjadi tersangka, bahkan dia kehilangan pekerjaan, bahkan juga harta-harta yang diduga adalah harta tidak benar dari hasil-hasil ilegal sekarang juga sedang dikejar sama pemerintah. Yang terakhir teman-teman, untuk motor Harley-nya yang katanya sudah dijual, sekarang kepolisian juga mempertanyakan di mana hasil penjualannya. Itu adalah yang pertama, masalah harta. Ya, karena itu kan ujian dari ini semua kan, semua prosesnya akan diselesaikan berkas perkaranya dan dimajukan ke pengadilan. Tentu kedua belah pihak ini kan berkepentingan sekarang, dan karena ini sudah jadi sorotan publik, taruhannya juga kan institusi dan bagaimana proses penegakan hukum menuju kepada keadilan kan. Jangan sampai institusi ini jadi taruhan. Kita kan lagi sedang memperbaiki kewibawaan dari kepolisian ini, Pak Kabid. Ini kan kita harus kerja sama-sama. Jangan gara-gara ini persoalannya institusi lagi disorot begitu loh. Saya sebetulnya tidak begitu bahagia seandainya kerja-kerja penegakan hukum terpicu atau terpantik oleh pemberitaan, oleh viralnya peristiwa di media sosial. Kenapa? Pertama, karena ini mengesankan bahwa otoritas penegak hukum tidak cukup responsif. Mereka tidak cukup punya kepekaan, melainkan rasa malu atau dipermalukan yang akan kemudian membuat otoritas penegakan hukum terpanggil untuk bekerja lebih cepat. Itu yang pertama. Dan yang kedua, saya khawatir bahwa kalau kemudian kerja perpolisiannya adalah berbasis pada viralnya suatu peristiwa pidana, maka saya khawatir cepat atau lambat ini akan mengikis derajat kepercayaan masyarakat pada otoritas kepolisian. Kalau kemudian masyarakat sudah mengalami penumpulan rasa percaya, maka indikator susulannya akan sangat merisaukan. Pertama, masyarakat enggan untuk bekerja sama dengan pihak kepolisian, dan yang kedua, masyarakat enggan untuk melapor. Kita bisa bayangkan, kalau kemudian masyarakat sudah tidak kooperatif dan sudah tidak lagi mau melapor, maka itu situasi yang ideal bagi maraknya aksi kejahatan yang akan merugikan masyarakat juga sebetulnya. Makanya dalam rekonstruksi akan terlihat, dan mungkin kali ini belum sampai ya, atau belum pada saat itu, apakah pada saat ketika korban dengan teman-temannya datang itu ada omong-omong dulu, lalu kemudian dilanjutkan dengan yang katanya duel itu, atau sebetulnya langsung kemudian si korban dikeroyok, dipukuli oleh si pelaku, di mana kemudian orang tua menjadi penyaksi dari awal sampai akhir. Menurut saya, kalau memang benar ada duel lalu kemudian si korban berada pada posisi kalah, tapi toh tetap dibiarkan oleh si bapaknya, maka tentu ada bedanya, sedikit ada bedanya dengan dibandingkan dengan kalau dari awal langsung dipukuli oleh si pelaku. Yang kedua adalah untuk kayak kos-kosan. Ternyata diketahui AKBP Akhirudin ini juga punya sejumlah kos-kosan dan juga kayak hotel ya. Dan ini juga sedang diteliti. Terus juga laporan kekayaannya dia, LKHPN di KPK yang katanya hanya sekitar 400 jutaan rupiah, which is ini tidak masuk akal dengan profil yang dia selalu tampilkan ke media, di sosial medianya, itu nggak masuk akal. Itu juga sekarang sudah mulai ketahuan. Terus juga gudang solar. Nah, dia ini juga kan dugaannya sangat kuat sebagai backing orang yang menjadi pelindung sejumlah oknum di Medan sana untuk gudang solar gitu. Jadi ya kan kita tahu ya, kalau untuk kita membuat gudang solar seperti itu, penimbunan itu kan termasuk pelanggaran hukum.
Kasus penganiayaan anak AKBP Akhirudin Aditya Hasibuan terhadap Ken Admiral menyeret 3 perwira polisi lainnya. Hal ini terjadi lantaran AKBP Akhirudin menyebut terdapat 2 orang anak perwira polisi berpangkat komisaris besar yang melihat aksi Aditya. Pernyataan tersebut disampaikan pasca mengikuti rekonstruksi penganiayaan tersebut di Mapolda Sumut pada Senin 8 Mei 2023. Rekonstruksi tersebut dihadiri oleh saksi-saksi yakni Muhammad Nizam Kasmal dan Rio Saputra yang disebut anak Kombes yang aktif sebagai anggota Polri. Si Kasmal anak dari Bapak Kombes Pol Hendra Salifu dan Satbrimob Polda Kepri yang sekarang juga sedang mengikuti pendidikan di Sespimti. Si Rio ngakunya anak Kombes Pol Misbahul Munawar di Resamapta Polda Aceh, ucap Akhirudin. Berkaitan dengan kasus tersebut, berikut sosok 3 perwira polisi di pusaran kasus Ken Admiral dan anak Akhirudin. Kombes Pol Hendra Salifu diketahui merupakan ayah dari Muhammad Nizam Kasmal. Kombes Pol Hendra Salifu juga dikenal sebagai Dansat Brimob Polda Kepri. Menurut Akhirudin, Hendra Salifu sedang menempuh pendidikan di Sespimti. 2. Kombes Edi Pariadi. Kombes Edi Pariadi diduga merupakan paman dari Ken Admiral. AKBP Akhirudin menyampaikan pihaknya meminta bantuan kepada Edi agar kasus penganiayaan putranya terhadap Ken dapat selesai secara kekeluargaan. AKBP Akhirudin mengaku telah mengirimkan pesan teks sebanyak 20 kali kepada Kombes Edi agar keluarga Ken tidak memperpanjang kasus ini. Namun Akhirudin tidak memperoleh respon. Menurut Akhirudin, Kombes Pol Edi Pariadi tengah mengikuti pendidikan di Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi Sespim Lemdikti Polri. Kombes Pol Misbahul Munawar merupakan ayah dari Rio Saputra. Kombes Pol Misbahul Munawar dikenal sebagai Dir Samapta Polda Aceh yang dijabat sejak 14 Oktober 2014. Misbahul lulus dari Akademi Kepolisian pada 1991 dan memiliki pengalaman di bidang Samapta. Jabatan yang pernah diembannya yakni Kabag Bingkar RO, Pres Polda Kepri, Kapolres Bintan, Kapolres Linggak, Wakapolres Barelang, Kesiagaops, C. Rodalops Sobs Polri, Kabid Humas Polda Aceh, dan Dir Samapta Polda Aceh. Namun Misbah membantah bahwa Rio adalah anaknya. Misbah mengaku anaknya perempuan semua. Anak saya 3 dan cewek semua, kata Misbah Selasa 9 Mei 2023. Akhirudin merasa terpukul karena baginya anak orang dapat berakhir damai sementara putranya tidak. Makanya saya bilang kami semua sama-sama keluarga polisi. Itu yang saya bilang dan sangat-sangat sedih ya. Kami bisa mendamaikan anak orang, anak sendiri enggak bisa, keluh Akhirudin. Sebelumnya terjadi penganiayaan oleh Aditya kepada Ken Admiral pada 22 Desember 2022. Ken kemudian melaporkan kasus ini di hari yang sama. Sehari kemudian Aditya sendiri membuat laporan penganiayaan. Kasus pun berlanjut ke tahap penyidikan dan pada Maret 2023 Polda Sumatera Utara menarik kasus ini dari Polrestabes Medan.